welcome back to Diary of Bintang sama Dina. Masih bareng Bintang sama Dina dan juga Dr. Haikal. Nah, kalau udah Dr. Haikal nggak jauh-jauh dari seks ya, kalau nggak dari soal kecantikan. Nah, sekarang kita ngomongin masalah seks dulu. Kan selama ini kita udah banyak banget ngomongin soal seks ya, Dok ya. Tapi selama kita belum pernah ngasih tahu banget nih ke teman-teman yang nonton di sini sebenarnya apa sih dampak dari seks sebelum waktunya. Oke, jadi gini ya. Sekarang ini sudah ada revisi Undang-Undang Perkawinan, di mana yang sebelumnya itu syarat usia minimal menikah untuk laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Tadinya. Tapi sekarang direvisi minimal keduanya itu laki-laki perempuan 21 tahun. Dua-duanya, pokoknya minimal 21 tahun. Nah, kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena gini, pada saat usia di bawah 20 tahun, sebetulnya fungsi seksual, fungsi reproduksi itu masih berkembang. Ya, untuk yang perempuan, rahimnya, indung telurnya itu masih dalam tahap perkembangan. Yang laki-laki juga. Dan yang paling utama lagi adalah fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif itu ada di otak bagian depan, itu baru mencapai kematangan di usia minimal 21 tahun. Nah, apa peran dari fungsi kognitif yang ada di otak bagian depan? Nah, fungsinya adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, untuk bisa membuat kita memutuskan sesuatu dengan bijak. Nah, artinya kalau misalnya ada remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, ya, selain organ reproduksinya masih dalam tahap perkembangan, yang kedua, fungsi otaknya ini, fungsi kognitifnya itu belum matang. Maksudnya itu gimana? Jadi nantinya dia, karena fungsi kognitifnya belum matang, jadi dia nggak bisa memutuskan bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang benar. Oh, gitu. Ini di dalam maupun di luar pernikahan ya, apalagi di luar pernikahan salah banget kan. Dan ingat, resiko bagi perempuan yang melakukan hubungan seksual di usia dini, ya, selain terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ya, yang kedua juga meningkatkan resiko terjadinya kanker. Oh iya, kanker rahim. Kanker kanker serviks. Oh, serviks. Ya. Oh, ya. Serviks itu mulut rahim ya? Betul. Nah, apalagi kalau misalnya nih ya, yang namanya remaja kan pengetahuan seksualnya masih minim ya, hanya tahu dari teman, dari media, jadi belum begitu matang. Nah, kalau misalnya dia melakukannya tanpa pengaman ya, selain tanpa kondom ya, jadi bisa berisiko kehamilan tidak diinginkan atau berisiko terjadinya infeksi menular seksual kalau dia melakukannya dengan banyak orang. Nah, itulah yang itu di luar pernikahan ya berarti ya. Itulah yang membuat resiko kalau melakukan hubungan seksual di usia dini atau sebelum waktunya. Jadi resikonya adalah yang pertama, bisa meningkatkan terjadinya infeksi menular seksual. Yang kedua, resiko kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Yang ketiga, ini tadi bagi perempuan meningkatkan resiko kanker mulut rahim, dan juga dampak-dampak sosial seperti putus sekolah, tidak bisa menyelesaikan sekolah, ya, dan juga finansial, ya. Remaja yang masih sekolah tiba-tiba karena hamil MBA, ya, mesti menikah, gimana pendapatannya, dapat dari mana penghasilannya? Oke, ya gitu. Sih. Nah, itu untuk hal-hal yang memang. Tapi kan kadang kita susah adat ya, Dok ya. Ada juga adat yang menikahkan anak-anaknya di usia yang masih terbilang sangat-sangat muda. Nah, ini kalau sampai itu terjadi terus hamil di usia paling muda, itu resiko terbesarnya tuh apa sih, Dok? Nah, gini. Anak, jadi remaja putri yang hamil di usia dini, usia belia, usia belasan tahun ya, itu dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar untuk pertama keselamatan nyawa si remaja putri itu sendiri. Saat melahirkan? Iya. Yang kedua, itu keselamatan bayinya. Jadi sudah ada survei tahun 2007, ternyata itu kalau nggak salah 1 dari 300 remaja putri yang hamil itu meninggal. Wow, karena belum kuat ya. Betul, karena dia masih masa pertumbuhan, dia hamil sehingga dia mesti berbagi zat gizi, ya kan, antara diri dia dan kandungannya. Ya, itu bisa dikatakan masih dini banget tuh, berarti di bawah usia 21 tahun. Betul, jadi itu akan mengganggu pertumbuhan si remaja putrinya dan juga kandungannya. Yang kedua, survei menunjukkan bahwa 1 dari sekian puluhan bayi itu akan meninggal di tahun pertama kehidupannya. Oh iya? Bayi-bayi yang lahir dari remaja putri yang masih belia.
Oh gitu. Ya, itu akan kasihan meningkatkan banget risiko ya. kematian bayi di tahun pertama kehidupan. Ini kan resiko-risiko nanti cewek sama anaknya. Betul. Nah kalau dari cowoknya dok? Nah, kalau dari cowoknya lebih ke faktor psikisnya, sosialnya, karena pasti dia tidak bisa bertanggung jawab ya, belum ada pendapatan, kemudian juga secara fungsi kognitifnya juga masih belum matang, sehingga yang terjadi andai kata dipaksakan menikah, yang ada berantem terus. Ya. Belum begitu dewasa dalam menjalani kehidupan. Nah buat cowok-cowok ini kan kadang-kadang masih usia-usia dini udah penasaran pengen berhubungan seks. Dia belum nikah nih. Ini kita konteksnya misalnya yang Iya. salahnya belum saatnya di luar pernikahan. Nah itu dari cowoknya apa dok? Dapat maksudnya negatifnya yang Oke. harus dia bener-bener aware banget ini loh, lo bakalan dapat ini kalau misalnya lo kayak gini gitu. Ya, jadi gini, laki-laki yang melakukan hubungan seksual pertama kali memang secara fisik tidak kelihatan ya, maksudnya dia tidak akan mengalami kehamilan ya. Tapi kalau dia melakukannya ke banyak perempuan ya, dan dia juga tidak tahu apa itu fungsi kondom atau tidak tahu bagaimana cara menggunakannya atau cara menyimpannya, karena kondom itu juga ada cara penyimpanan, ada kata cara menyimpan salah juga bisa rusak kan. Nah, ini bisa meningkatkan resiko tertular infeksi menular seksual bagi laki-laki. Gitu. Dan andai kata sudah terinfeksi, ada sejumlah penyakit menular seksual yang berdampak kepada kesuburan si laki-laki tersebut. Atau bahkan ada penyakit kelamin, katakanlah sifilis, itu dampaknya tidak hanya ke organ kelamin, tapi juga bisa komplikasi ke organ lain, ke otak, ke jantung. Ini Gitu. bahaya banget berarti ya buat Iya. teman-teman di rumah, buat teman-teman di mana aja, pokoknya jangan sampai melakukan seksual sebelum waktunya. Betul. Sebelum waktunya itu ada dua ya, bisa dari umurnya belum, Ya. tapi dalam ikatan yang sah juga sebenarnya langkah lebih baiknya jangan ya betul. dok ya, ditunggu dulu. Sama apalagi di luar pernikahan itu udah salah Iya. banget. Jadi usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan itu usia ideal minimal 21 tahun, laki-laki minimal 25 tahun. Perempuan minimal 21 tahun, Iya. laki-laki minimal 25 tahun. Iya. Ini dari organ reproduksi mereka Dari dan organ juga reproduksi, fungsi seksual, dan juga fungsi sosial, sosial finansial, mereka dan macamnya. finansial. Oke, itu minimal ya. Kalau maksimalnya nggak dia dok ya, Ya, sebenarnya. nah, maksimalnya untuk perempuan ini ada masa yang betul-betul golden age, di mana kalau dia ingin punya anak itu sebaiknya kalau bisa dia batas maksimal dia menikah itu di bawah usia 30 tahun. Oke, maksimal menikah di bawah 30 tahun. Maksimal 35 deh, karena andai kata di atas 35 Hamil apa? menikah dan hamil. Menikah dan Makanya hamil sebaiknya perempuan itu menikah di usia paling maksimal itu di 30. bawah 35. di bawah 35. Ya, supaya dia bisa hamil di usia bawah 30 atau karena andai kata hamil di atas 35 cukup beresiko dan juga sel telurnya, kualitasnya dan jumlahnya akan berkurang. Oke, tapi kalau misalnya dia hamil sampai umur 35 tahun masih aman Masih, ya. ya. Oke deh, itu dia. Makasih banyak Dokter Haikal. Sama-sama, Intan. Makasih udah nonton.